Jumpa lagi di TV. Ya, kita udah pernah review Oppo Reno 8 Pro 5G. Nah, kali ini kita akan bahas smartphone lain dari lininya Oppo Reno 8 yang juga menawarkan konektivitas 5G ya. SoC-nya juga mumpuni ya, flagship juga SoC-nya dan chargingnya juga kencang, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, ini adalah Oppo Reno 8 5G yang tanpa Pro. Oke, yang satu ini jelas adalah penerus dari Oppo Reno 7 5G yang dirilis di awal tahun 2022. Oppo menawarkan smartphone ini dengan beberapa elemen flagship di dalamnya. Hal ini membuatnya jadi memiliki peningkatan kalau dibandingkan dengan pendahulunya yang tadi itu Reno 7 5G. Oke, mari kita mulai pembahasannya ya dari paket penjualannya. Oke, dari isinya kita bisa lihat di sini ada Oppo Reno 8 5G-nya tentunya ya. Lalu ada kabel USB Type-C dan ada charger. Ada charger. Enggak, itu bukan ngehang. Itu memang diulang 3 kali. Iya, ada charger 80 watt Superbook. Lalu ada case-nya, ada screen protector yang sudah terpasang ke layar smartphone, ada SIM tray ejector dan tentunya ada paket dokumennya. Jadi paketnya ini, paket penjualan masih lengkap. Komponen pentingnya itu semua ada di sini. Nah, untuk desain, Oppo menyebutkan kalau mereka menggunakan desain yang menggambarkan flagship estetik. Jadi estetikanya seperti flagship gitu ya. Ya, jadi mirip dengan smartphone flagship mereka. Kalau diperhatikan walaupun tidak bisa dikatakan sama, memang ada unsur miripnya dengan flagshipnya Oppo, khususnya di area kameranya. Ya, di area kamera bumpnya ini disebut Oppo terintegrasi dengan back cover smartphone, mirip dengan yang di Find X3 Pro dan Find X5 Pro. Secara umum, back cover smartphone ini terbilang flat, dengan sedikit lekukan di area kamera bumpnya ini, sekitar kameranya ini. Sementara untuk frame, dia pakai desain flat dengan diamond cut di area pertemuan dengan back cover, termasuk di area kamera bumpnya juga. Untuk bahan back cover dan frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat. Opsi warna yang tersedia adalah shimmer gold dan shimmer black. Yang kita coba yang pakai shimmer black di sini ya. Untuk dimensi, smartphone ini punya ukuran tingginya 160 mm dengan lebar 73,4 mm dan ketebalan hanya 7,67 mm. Jadi relatif tipis dan ringan. Di kanan kita lihat ada tombol power dan ornamen garis berwarna hijau. Di atas ada mikrofonnya. Di kiri ada tombol volume up and down. Lalu di sisi bawah ada SIM tray, ini 2 nano SIM tanpa slot buat micro SD ya. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Ya, jadi speakernya single yang di bawah ini aja. Lalu kita beralih ke layarnya. Ini layarnya disebut sebagai layar yang immersive display. 6,4 inci flat panel AMOLED. Resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 90 Hz. Touch sampling rate-nya ada di 180 Hz. Untuk kecerahannya, ini bisa sampai dengan 600 nits HBM dan pengukuran kami itu kalau indoor di dalam ruangan ya, dia bisa mencapai sekitar 420 nits. Ya wajar, kalau dalam ruangan pasti tidak akan seterang kondisi dia di luar ruangan. Untuk color gamutnya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat ya hasil pengujian kami seperti ini ya. Nah, kemudian dia juga udah punya SGS Eye Care Display Certified. Terkait bezel layar, memang sedikit sayangkan bahwa bezel bawahnya itu agak tebal, kurang menggambarkan smartphone di kelas yang premium ya. Jadi agak beda ya atas sama bawahnya nih. Nah, untuk fingerprint scanner itu juga ada di layar, lalu earpiece itu di bezel atas layar. Untuk kamera selfie di sini pakai 32 megapiksel Sony IMX709 f2.4, field of view-nya 85 derajat. Nah, Oppo menyebutnya memiliki teknologi DOL HDR atau Digital Overlap HDR untuk dynamic range yang lebih baik. Lalu untuk video recording ini sayangnya emang cuma sampai 1080p 30 fps aja. Dan ini adalah kamera yang fix fokus ya. Beralih ke belakang, ini adalah triple kamera dengan desain binocular camera module with ring flash. Ada 50 megapiksel main kamera pakai Sony IMX766 bukannya f1.8, lensanya 7p ya, 7 elemen. Lalu field of view-nya 86 derajat, autofocus tentunya. Dilengkapi dengan teknologi DOL HDR lagi sama seperti yang tadi ya. Lalu untuk wide angle kameranya dia pakai 8 megapiksel ya, f2.2, lalu lensanya 5p, field of view-nya 112 derajat dan ini fix fokus ya. Lalu di sini juga ada makro kamera 2 megapiksel f2.4, lensa 3p dan ini lagi-lagi fix fokus. Lalu untuk flashnya dia menggunakan dual flash. Video recording itu sampai dengan 1080p 60 fps atau 4K 30 fps dengan main kameranya, dan untuk wide angle kameranya dia pakai 1080p 30 fps maksimum. Slow motion sampai dengan 720p 960 atau 1080p
1080p 480 fps. Untuk fitur ada banyak ya, fiturnya berjejer di sini, bisa dibaca aja nih fiturnya nih, banyak banget di sini. Untuk spesifikasi internal, nah ini unik. Dia pakai SoC Dimensity 1300 5G. Ini adalah SoC yang diperkenalkan MediaTek di bulan April 2022. Ini yang baru. Yang tahun lalu kan ada 1100 sama 1200. Ini 1300-nya. Spesifikasinya kurang lebih mirip dengan Dimensity 1200 dan fabrikasinya juga masih yang 6 nanometer. Seharusnya ini termasuk SoC kelas atas yang lumayan kenceng ya. RAM dan storage internalnya adalah RAM 8GB, LPDDR4X dengan storage 256GB UFS 3.1. Tentunya dia support RAM expansion sampai dengan 5GB ya. Untuk sistem pendingin dia menggunakan superconductive VC liquid cooling system. Jadi dia pakai vapor chamber, superconductive aluminium alloy untuk mid frame serta superconductive graphite juga di sini. Baterai 4050 mAh dengan baterai health engine yang bisa membuat baterai mempertahankan kapasitas terbaiknya sampai 4 tahun masa penggunaan smartphone. Yang umum itu 2 tahun. Ini berusaha dipertahankan sampai 4 tahun. Luar biasa. Tentunya dia support charging 80 watt SuperVOOC ya. Arus dan voltase charging disebut akan terus dikendalikan sesuai dengan hasil real time monitoring untuk menjaga kondisi baterai. Jadi jangan takut walaupun chargingnya mungkin kencang tapi baterainya aman. Untuk sensor-sensor lagi-lagi lengkap, accelerometer, gyro, magnetometer, proximity sensor, light sensor dan lain-lain lengkap di sini. Konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G ada di sini. Tentunya ya kan karena Dimensity 5G pasti bisa 5G dan harusnya sudah support semua operator di Indonesia tanpa masalah. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.3, NFC ada, USB OTG pasti ada. Tapi kalau soal display output dari USB Type-C-nya itu memang belum bisa. Jarang sih yang bisa ya. Nah, keamanan dia punya in-display fingerprint dan ada face unlock. Untuk OS dia pakai ColorOS 12.1, basisnya Android 12. Ini udah support Air Gesture yang udah ditingkatkan kemampuannya. Mendukung PC Connect dengan multi-screen connect sampai dengan 3 layar aplikasi itu bisa ditampilkan di PC dengan fitur yang satu ini. Tentunya konektivitasnya wireless di sini ya. Kemudian ada juga fitur background stream. Nah, kita masuk ke pengujian performa. Oke, berhubung ada mode high performance di setting baterai dari smartphone ini, benchmark akan dijalankan dalam 2 mode. Ada yang normal dan ada yang high performance. Di Antutu 8 kita lihat bahwa mode high performance-nya memang hasilnya lebih tinggi di sini ya. Lumayan signifikan lebih tinggi. Dikit lagi angka depannya berubah tuh ya. Kemudian untuk Antutu 9 lagi-lagi kelihatan bahwa high performance ini memang menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan mode normalnya. Untuk Geekbench 5 kita bisa lihat di sini lagi-lagi ada peningkatan yang lumayan signifikan di single core-nya ya. Lihat, single core-nya bahkan udah 2 kali lipat daripada mode normal di sini. Nah, untuk CPU throttling test, nah di mode normal tanpa kipas performanya bisa turun sampai 63%. Kalau pakai kipas dia turun ke kisaran yang sama sih di 64%. Agak unik ya, jadi penggunaan kipas nggak terlalu berpengaruh di sini untuk performa CPU. Lalu bagaimana dengan high performance? Tanpa kipas dia turun ke 72%. Anehnya pada saat kita pakai kipas performanya malah bisa melorot ke 67% saat dites selama 30 menit. Mungkin karena didinginkan dia berusaha lebih kenceng lalu lebih cepat panas malah lebih cepat turun lagi. Mungkin ya mungkin. Tapi lagi-lagi ini cuma di benchmark sintetik aja. Kita harus cek gamingnya seperti apa karena itu yang paling penting. Oke, kita lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ya. Kita bisa lihat bahwa lagi-lagi performance di high performance-nya itu lebih kenceng walaupun nggak terlalu jauh di sini. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas sayangnya stress testnya nggak selesai karena mungkin agak tinggi suhunya waktu di stress test ya. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test dengan kipas di mode normal, base score-nya di 4626 dan lowest score-nya di 4590. Stability-nya 99%. Menarik ya. Hasilnya berbeda sekali dengan tes kestabilan CPU. Jadi di sini malah jadi stabil banget nih. Sekarang kalau kita pakai high performance, pakai fan grip gimana? Nah, base score-nya di 4730 dan lowest score-nya di 4692. Stability-nya lagi-lagi di 99,2%. Kestabilannya tinggi. Nah, kestabilannya mantap di sini. Oke, kita beralih ke GFX Bench ya. Manhattan 3.1 1080p off screen dia dapat 79 fps. Untuk normal kalau pakai high performance naik ke 89 fps. Jadi kentara banget nih bedanya. Car chase nggak terlalu jauh beda walaupun tetap ada peningkatan.
Jadi kelihatannya memang lebih baik kalau kita pakai mode high performance karena itu lebih menggambarkan performa sesungguhnya dari si Dimensity 1300 5G ini. Secara umum performanya emang sebetulnya jadi agak mirip dengan performa Dimensity 1200 5G. Ya, jadi ini memang performa kelas atas, kencang yang satu ini. Kita langsung masuk ke gaming aja deh sekarang ya. Kita udah lewatin aja sintetis tadi. Nah, melihat hasil pengujian tadi, kita langsung aja pakai mode high performance ya. Selain itu kita juga mengaktifkan Pro Gamer Mode di overlay yang bisa diakses dari dalam game. Untuk PUBG Mobile dulu, settingan terbuka itu hanya sampai Smooth Extreme dan HDR Ultra. Untuk smartphone dengan SoC Squad ini ya kalau kita jalanin Smooth Extreme ya frame rate-nya rata di 60 fps. Mau dimainin berapa kali ya juga ya 60 fps terus. Nah, kalau untuk gyronya gimana? Ya di sini nyaman banget. Ya, gyronya nyaman banget. Jadi ya diaktifkan aja ya. Emang enak dipakainya di sini. Kita beralih ke Apex Legends. Game ini terlihat membatasi frame rate hanya ke 50 fps untuk setting kualitas tampilan gambar yang terbilang tinggi. Sementara 60 fps hanya bisa dirasakan di kualitas normal saja. Kami coba beberapa ronde, ya kalau untuk normal kita bisa dapat rata di 60 fps, terasa mulus ya. Tapi kualitas tampilannya memang terasa biasa aja. Semoga aja ada update yang bisa melepas kualitas terbaiknya supaya kita bisa ngerasain itu di 60 fps. Harusnya bisa nih. Beralih ke Mobile Legends. Di sini kami bisa mendapatkan kualitas ultra dengan refresh rate sampai 90 Hz. Saat kami coba mainkan dengan Ultra HD Shadow On, kami bisa mendapatkan frame rate yang terbilang stabil di 90 fps. Dan ini bertahan stabil ya, kisarannya mungkin 85 sampai 90 fps. Bahkan lebih sering di atas 88 fps. Kita coba sampai 3 game berturut-turut masih begitu terus. Ya, jangan protes kenapa nggak ada frame rate 120 fps karena ya layarnya juga di 90 Hz doang. Nggak ada masalah dong dibuka di 90. Oke, beralih ke Subway Surfer. Nah, game ini bisa jalan di 90 fps. Iya. Setelah kita coba beberapa lama, kami menjumpai kalau fitur dynamic refresh rate-nya berjalan di game ini. Jadi kalau kita tidak menyentuh layar selama beberapa saat, refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Ini lucu ya. Tapi akan langsung naik ke 90 Hz saat kita menyentuh layarnya. Untungnya kita tidak merasakan bahwa ini mengganggu kenyamanan saat bermain game yang satu ini. Lalu untuk Asphalt 9, game ini juga terbuka sampai ke 60 fps. Jadi ini mulus lancar ya. Kita bisa dapat kisaran 56 sampai 60 fps dan karena kebuka di 60 jadi nyaman. Nggak seperti kalau kebuka cuma di 30 fps doang. Lalu beralih ke Modern Warship. Kali ini kami mencoba menggunakan setting high dengan semua efek aktif. Hasilnya game ini bisa jalan di atas 60 fps dengan frame rate di awal battle bisa mencapai 90 fps. Tapi saat battlenya rame, frame rate-nya pelan-pelan turun ke kisaran 55 fps. Lalu bisa naik ke 60 lagi kalau battlenya sudah agak berkurang intensitasnya. Sekarang kita lihat Genshin Impact. Kita langsung aja pakai highest 60 fps ya. Dan saat kami coba tanpa fan grip, frame rate di awal ada di kisaran 45 fps. Tapi setelah beberapa saat dia turun ke 40 dan tertahan di angka segitu. Sampai 30 menit kami bermain game ini tetap aja bertahan di angka segitu. Sesekali ya bisa aja ada drop ya, itu khas Genshin Impact. Tapi pada dasarnya performanya ada di kisaran 40-an fps lah. Secara umum ini terbilang nyaman karena frame rate-nya konsisten di sini. Nah, sekarang kita coba cek suhu permukaannya dalam kondisi seperti ini ya. Sisi depan suhu tertinggi sekitar 44 derajat Celcius di area atas layar dan bezel atas layar. Penyebaran suhu terbilang baik dengan area tengah smartphone pun terlihat mencapai sekitar 41 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian belakang, suhu tertingginya di 45 derajat Celcius dan terlihat panas hanya disebarkan ke sekitar sepertiga area atas smartphone aja. Agak sedikit kurang merata di sini. Sementara kalau kita pakai kipas gimana? Nah, frame rate yang kita dapat terbilang jadi rata di kisaran 45 fps. Sistem sepertinya sengaja membatasi fps dalam game yang satu ini. Tapi hasilnya justru ini membantu menjaga frame rate nggak naik turun secara drastis. Yang berpotensi bikin game ini jadi nggak enak ya. Naik 60, 30, 60, 30 tuh nggak enak. 45 stabil aja gitu. Iya, jadi saran kami kalau kalian mau main pakai Genshin Impact, setting aja langsung highest 60 fps lah. Walaupun dapat yang 45 tapi kan stabil dan kualitas gambarnya keren. Oke, sekarang kita pindah ke pengujian kamera dan seperti biasa sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 8 5G nih teman-teman. Jadi mari kita lihat bareng-bareng kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil video kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps seperti biasa. Dan resolusinya memang maksimum di situ ya kalau untuk kamera selfie-nya. Dan suara yang kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau belum punya mikrofon eksternal dan kalian pengen vlogging tipis-tipis lah gitu, ngerekam video, untuk hasil suaranya akan jadi seperti ini. Kalau saya boleh menilai sih hasil suaranya biasa aja, nggak ada yang spesial, tapi nggak jelek juga. Jadi
kalau saya untuk vlogging tipis-tipis pakai HP doang, at least suara vokal tuh masih kedengeran jelas lah kalau di situasi seperti ini. Kalau ngomongin kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya ini standar mid-range sih menurut saya. Nggak ada yang spesial, tapi detail memang masih oke. Dynamic range standar, tinggal nyalain AI highlight videonya aja kalau butuh dynamic range ekstra. Tapi resikonya ya kita nggak bisa pakai stabilizer videonya. Kalau stabilizernya kita nyalain hasilnya begini, gambar lebih nge-crop dan itu wajar ya. Cuma ya itu aja, mau dynamic range ekstra atau video stabil, kita harus pilih salah satu kalau di kamera selfie-nya ini. Sekarang kita coba cek kamera utamanya. Untuk resolusi 4K tidak diberikan stabilizer, jadi ya videonya jelas terasa guncangannya. Saat kita setel di Full HD 60, videonya juga nggak stabil nih. Tapi untuk mendapatkan 1080p 60 stabil, kita bisa pakai fitur Ultra Steady-nya. Baru nih nanti videonya stabil. Kalau 1080p 30 ya stabil lah ya. Keterlaluan kalau 1080p 30 nggak stabil juga. Kalau kamera utamanya hasilnya begini, detailnya oke, bokeh tipis-tipis masih dapet. Soal warna sih selera ya. Karakter warnanya cenderung saturated, bikin warna lebih nge-pop aja. Dynamic range sudah lumayan by default, tapi masih bisa kita tingkatin lagi dengan AI highlight videonya. Kalau di sini, stabilizer masih bisa dipertahankan saat pakai fitur ini. Dan karena di sini nggak pakai chip Mari Silicon X, sebagai catatan, fitur ini hanya mentok di Full HD 30 aja ya, nggak bisa di 4K. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya, hasilnya seperti ini. Sudut pandangnya lebar, detail dan dynamic range jomplang jauh sih ketimbang kamera utamanya. Tapi di kondisi terang begini masih layak lah untuk dipakai. Resolusi maksimum di Full HD 30 aja dan videonya juga stabil, nggak ada masalah. Satu hal aja sih yang agak disayangkan, yaitu warna antar kameranya itu kurang konsisten. Pergeseran warnanya sangat terasa dibanding kamera utamanya. Lanjut ke low light, kalau kondisinya segelap ini, video selfie-nya akan drop frame rate-nya ya. Kalau di video yang ini itu jadi 24 fps. Gambarnya sendiri udah terasa noisy, gambarnya nggak tajam. Kalau pakai AI highlight video bisa sih sedikit membantu meningkatkan kualitas gambar, tapi agak disayangkan video yang ini frame rate-nya lebih drop lagi jadi 19 fps sekarang. Jadi jangan heran kalau kondisi low light videonya nggak mulus-mulus amat. Kamera utamanya masih cukup bisa diandalkan, saat pakai AI highlight video tidak membantu banyak sih di kondisi seperti ini. Kalau ultrawide-nya seperti ini, emang jauh sih bedanya. Kita ke kondisi lebih terang sedikit deh sambil cek stabilizer-nya. Kamera utamanya masih ngasih video yang cukup stabil dan efek jitter yang minim, ditambah gambarnya masih cukup terang dan bersih dari noise. Udah nggak heran sih kalau ketemu smartphone dengan sensor Sony IMX766. Kalau ultrawide-nya kayak gini hasilnya, silahkan dinilai sendiri aja. Yang jelas nggak bisa ngaruh banyak sama ultrawide-nya kalau di low light. Lanjut ke hasil foto-fotonya, saat kondisi terang nggak ada komplain. Hasil foto-fotonya memang udah terbilang bagus sih. Mau detail, mau dynamic range-nya itu udah oke banget. Kalau saat low light, kamera selfie dan kamera utamanya masih oke gambarnya. Kalau ultrawide-nya udah agak kesulitan. Kesimpulan soal kameranya, buat saya yang berasa wow itu fotografi di kamera utamanya aja sih. Videografi agak disayangkan, 4K nggak stabil, dan kamera selfie pakai ribet harus milih mau gambar bagus atau video stabil. Jadi ya kameranya ini memang terhitung kelas mid-range aja untuk overall experience-nya. Nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat juga. Sekian tes kameranya Oppo Reno X 5G. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterainya. Local video playback 1080p. Nah, di sini hasilnya cukup baik ya. Memang belum yang luar biasa banget, tapi ada di rata-rata yang bisa diharapkan dari smartphone kelas performance seperti ini. Sementara kalau kita streaming YouTube 1080p non HDR selama 30 menit turunnya kurang lebih segini ya. Lalu untuk TikTok selama 30 menit kurang lebih turun segini ya. Ya bisa dilihat ya, ini terjadi pada saat kita swipe TikTok selama 30 menit. Untuk Genshin Impact 30 menit kita coba di setting highest 60 fps. Nah kalau kita coba dengan fan grip, penurunan persentase baterainya sedikit lebih tinggi karena ya lebih kencang aja, fps-nya lebih tinggi. Oke, untuk charging gimana? Nah kita coba nih pakai 80 watt SuperVOOC-nya dan hasilnya keisinya kencang banget. Kencang banget ini isinya. Nggak makan waktu lama-lama. Oke, kemudian untuk pengujian lain seperti Netflix dia sudah Widefine L1. Jadi Oppo emang sudah menjanjikan dukungan ini tersedia ya di smartphone ini ya. Untuk YouTube video playback bisa nyampe 4K 60 HDR ya. HDR juga normal di smartphone ini, nggak ada gangguan. Haptic feedback-nya, nah ini sayangnya ini berbeda dengan kakaknya ya. Ini tidak senyaman yang punya kakaknya. Kemudian untuk Wi-Fi sharing, ini tersedia, bisa diaktifkan langsung dari personal hotspot dan sudah mendukung sharing menggunakan Wi-Fi 6 juga. Untuk harga, ya kurang lebih sekian. Nih, lihat nih harganya nih ya. Ini filenya cuma ada satu ya, cuma ada yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Bisa dilihat ya, harganya nggak jauh beda dari pendahulunya. Nah, kalau lihat harganya segini, nggak tahu. Menurut kalian seperti apa? Oke, kita lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama,
layarnya hanya 90 Hz. Di kelas harga segini biasanya udah pada dapat 120 Hz. Tapi ya seenggaknya udah di atas 60 dan banyak yang bisa jalan di 90 Hz yang membuat gamenya bisa jalan di 90 FPS juga. Lalu udah nggak ada slot micro SD di sini. Ya pasti banyak yang berharap masih ada slot micro SD-nya ya. Tapi udah 256 GB jadi harusnya nggak terlalu masalah. Nah, kemudian video recording di selfie-nya hanya sampai 1080p 30 FPS. Harapan kami paling nggak 60 FPS lah di sini. Lalu dia belum mengusung fitur kelas atas seperti dual speaker belum ada, IP rating belum ada, dan haptic feedbacknya juga masih terasa belum kelas flagship. Dan dari sisi penampilan, ya bezel layarnya terasa agak tebel. Tapi harusnya nggak semua pengguna akan berasal dengan satu ini ya. Bagi kami sih yang kelihatan sama orang lain kan belakangnya sebetulnya. Depannya sih kita yang lihat. Dari sisi kelebihannya, performanya itu tinggi dan dia stabil di dalam game. Genshin Impact tanpa kipas pun bisa dapat stabil di 40 FPS dengan settingan yang tinggi di sini ya. Memang bukan yang bisa stabil di 55 sampai 60 FPS, tapi dia bukan yang nggak stabil naik turun 60 30 60 30, bukan ya. Dia bisa stabil di 40 sampai 45 FPS, itu udah enak banget sebenarnya. Layarnya AMOLED, color gamutnya mendekati substance DCI-P3, tampilannya khas AMOLED, keren banget. Chargingnya itu kenceng, ya mantap di sini. Apapun yang ada Superbook-nya rata-rata kenceng sih, apalagi ini yang 80 watt ya. Paket penjualannya itu lengkap, case, screen, dan yang paling penting chargernya ada dalam box ya. Konektivitasnya modern, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ada di sini. ColorOS 12-nya udah pakai Android 12, jadi dari awalnya udah Android 12. Jadi kalau dia nambah 2 Android lagi berarti 12, 13, 14. Terjamin sampai 14 dan setelah itu masih dapat security update, lumayan lama pula ya. Dan yang jelas penampilan dari belakangnya beda banget dari belakangnya, kelihatan keren aja gitu ya. Nah, Reno 8 5G ini hadir dengan sejumlah peningkatan dari Reno 7 5G. Kalau yang dulu sudah dikatakan mendekati kelas atas, yang satu ini udah bisa dikatakan kelasnya kelas atas karena SoC-nya udah kenceng di sini. Ya, yang satu ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik buat kalian yang ingin pakai smartphone dengan performa tinggi dari Oppo dengan kemampuan all-rounder yang terbilang relatif baik, tapi memang dananya belum cukup untuk beli lini Find X series atau mungkin untuk beli Reno 8 Pro 5G. Yang ini bisa jadi pilihan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.